Halo, dengar suara saya? Dengar, Pak. Oke. Oke, kita langsung mulai saja ya kuliah kita hari ini. Kita nggak perlu nunggu yang lain ya, karena kalau nunggu nanti waktu kita akan habis. Oke, kemarin PPT-nya sudah dibaca ya. Kemarin memang sengaja nggak saya sediakan video. Saya coba langsung terangkan saja di kuliah hari ini. Sudah ada yang mencoba mungkin? Atau paling nggak baca PPT-nya? Belum? Belum ya? Oke, jadi sesi kuliah kita hari ini, kita nggak akan sama persis waktu di lab ya. Kalau di lab kita bisa langsung praktekkan ya itunya, codingannya, tapi nanti kalian dengarkan dulu saja presentasi dari saya, nanti setelah itu baru kalian bisa coba di laptop kalian masing-masing. Oke, saya coba share screen saya dulu. Oke, kelihatan screen saya ya. Oke, langsung kita mulai saja. Nanti kuliah kita hari ini akan saya rekam. Jadi nanti misalnya kalian pengen coba sendiri di Visual Studio kalian masing-masing, lalu nanti bisa lihat di YouTube ya. Oke, di week ke-11 ini kita akan belajar tentang manipulasi data tabel dengan relasi MN. Oke, kemarin kita sudah belajar mengenai relasi 1N, kita sudah manipulasi datanya, baik itu insert, update, maupun delete, dan juga select. Kali ini kita masuk ke tabel dengan relasi MN. Relasi MN itu relasinya berarti many to many. Kalau kita lihat di studi kasus kita kemarin ya, kita coba lihat dulu. Nah, kalau kita lihat di sini, kira-kira yang many to many mana ini? Ada yang bisa jawab? Yang many to many itu yang tabel mana dengan mana kira-kira? Minggu kemarin sudah sempat saya singgung juga. Yang mana kira-kira? Ada yang tahu? Ya, Dwi Rangga yang mana? Kira-kira yang many to many? Bentar, Pak. Ada dua tabel dengan relasi many to many. Ini sebenarnya mata kuliah database kemarin ya. Nah, relasi many to many itu yang mana kira-kira? Ada yang tahu? Masa nggak tahu ini? Yang mana yang many to many? Yang lain mungkin. Ya, Dwi Rangga, gimana? Masih belum ketemu many to many-nya mana? Apa ya? Kalau one to many kemarin kan kategori dengan barang kan ya? Ini Ya. one to many. Ya kan? Kalau yang many to many apa? Ini ya berarti ya, barang dengan nota jual. Ataupun barang dengan nota beli. Itu relasinya many to many. Ya kan? Ini kaitannya dengan penjualan sama pembelian. Itu relasinya many to many. Satu barang bisa banyak nota, dan satu nota juga bisa banyak barang. Otomatis kita akan buat tabel yang baru. Kalau kalian bikinnya di MySQL, relasi many to many nanti otomatis akan terbentuk tabel baru ya. Nota jual detail ini isinya adalah masing-masing primary key dari barang maupun nota jual, ya kan? Di sini atributnya harusnya nanti di nota jual detail itu punya data member dengan tipe nota jual dan juga dengan tipe barang. Karena nota jual detail itu merupakan detail dari nota jualnya. Ya kan, satu nota jual bisa banyak nota jual detail dan satu barang bisa banyak nota jual detail. Ya intinya kalau kalian pergi ke supermarket misalnya, itu di nota kalian kan ada banyak barang ya. Barangnya yang kalian beli itu apa saja. Nah, itu masuk ke nota jual detail sebenarnya. Satu nota yang kalian miliki ya, misalnya kalian pergi ke supermarket, kalian punya satu nota, itu satu nota jual. Ya kan? Nota jual itu pelanggannya siapa, kan kalian yang beli. Ada juga pegawai yang menangani penjualan tersebut siapa. Ya, satu nota jual isinya bisa banyak barang. Ya, yang kalian dapatkan waktu kalian pergi supermarket itu nota jual detail.
karena terdiri dari banyak barang, ya kan? Barangnya apa saja, terus harganya berapa, jumlahnya berapa. Ya kan? Misalnya kalian beri teh pucuknya ada berapa banyak. Nah, itu masuk ke nota jual detail. Padahal di satu nota jual detail itu nggak hanya satu barang, bisa juga banyak barang. Kalian beli lebih dari satu barang di nota jual kalian, ya otomatis nanti nota jual detailnya nggak cuma teh pucuk saja, ada barang yang lain juga. Ya intinya seperti itu ya. Nanti kita akan manipulasi relasi many to many di tabel barang dan nota jual. Oke. Oke, ya tahu ya sekarang ya perbedaannya many to many sama one to many. Harusnya sudah tahu sih itu materi di mata kuliah database, basis data. Ya, harusnya kalian sudah tahu, paham itu ya. Oke, jadi ini nanti kita akan bikin juga ini ya, form daftar nota jual. Nah, form daftar nota jual itu nanti kita tampilkan di master nota jual ya, nanti ada. Nah, misalnya ini ada nomor nota sekian, nomor notanya ini kita standarkan dengan format seperti ini, tahunnya, terus bulan, terus tanggal, terus 001 itu urutannya. Misalnya ini di tahun 2018, tanggal, ya ini tanggal berapa ini, 11 Oktober ya, 11 Oktober itu ada penjualan. Ya, itu kita increment satu per satu. Misalnya nanti di tanggal yang sama ada penjualan lagi, nanti tinggal belakangnya nambah 1. Oke, ini tanggalnya, kode pelanggannya siapa yang beli, terus nama pelanggannya siapa, ya alamat pelanggannya di mana, terus kode pegawai yang menangani untuk penjualan tersebut itu siapa, sama nama pegawainya siapa. Oke. Untuk tambah nota jualnya, ini tadi menampilkan nota jual ya, menampilkan nota jual. Kalau untuk manipulasi, ini baca datanya, ini untuk manipulasi datanya. Jadi tambah nota jual. Nah, tambah nota jual itu nanti kita bikin form seperti ini. Nanti kalian lakukan sendiri saja, ya nggak perlu dilakukan sekarang. Nanti waktu kita habis ya, nanti kalian bikin. Kalau yang belum bikin nanti dibikin setelah kuliah ini nggak apa-apa. Yang penting kalian paham dulu apa yang mau kalian kerjakan. Oke, nanti kita bikin form seperti ini, tambah nota jual. Ada nomor notanya. Seperti biasa, nomor notanya ini akan kita generate secara otomatis. Terus ini pelanggannya akan kita select dari tabel pelanggan. Terus tanggalnya ini dia ngambil current date, tanggal saat ini. Terus alamat ini sesuai dengan pelanggan yang kita pilih di combo box ini. Kalau misalnya combo box-nya kita pilih pelanggan umum, nanti alamatnya juga muncul pelanggan umum secara otomatis seperti itu. Terus kita bikin juga barcode di sini ya. Nanti pengennya kita waktu barcode-nya kita isi, kode barangnya, nama barangnya, harganya sama ya harganya ini nanti akan muncul secara otomatis. Jumlahnya ini kita masukin sendiri. Itu sama kalau kalian misalnya lihat di supermarket, kalian scan barcode ya, scan barcode di barangnya, nanti barcode-nya akan langsung muncul. Kita kodenya, nama barangnya, harganya juga langsung muncul. Pegawai kasirnya hanya cukup memasukkan jumlahnya berapa untuk barang ini, seperti itu. Oke, nanti kalau sudah kita simpan, akan masuk ke database. Nah, database-nya ini ada 2 ya. Ada database di 2 tabel maksud saya. Tabel nota jual sama tabel nota jual detail. Kita kembali lagi di sini. Ini anggap saja ini tabel, ini bukan tabel sih sebenarnya, tapi kelas diagram. Tapi kelas diagram itu kan sama, merepresentasikan tabel di database kan. Nanti kita akan isi 2 tabel ini, nota jual sama nota jual detail. Pertama kita masukin ke nota jual dulu, terus detailnya kita masukin ke nota jual detail. Itu ya. Oke, ini nanti tabel nota jual detail, ini tabel nota jual, nanti kalian bisa lihat sendiri di database kalian masing-masing ya. Ya, kalau ada pertanyaan silakan langsung tanya saja, nggak apa-apa kalau ada pertanyaan ya. Oke, manipulasi data tabel dengan relasi MN. Penjualan, struktur kelasnya seperti apa? Dalam sistem penjualan pembelian ini terdapat 2 relasi MN ya, seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu nota jual dengan barang dan nota beli dengan barang. Nota jual dengan barang dan nota beli dengan barang. Karena relasinya itu many to many, otomatis ada tabel baru yaitu nota jual detail dan nota beli detail dan nota jual detail. Relasi MN nota jual dengan barang tersebut menghasilkan tabel baru, yaitu tabel nota jual detail, yang berisi daftar atau detail barang yang tercantum dalam nota jual.
Sehingga perlu dibuat 2 kelas, yaitu nota jual detail dan nota jual. Ya, intinya nanti kita akan bikin kelas seperti ini ya. Ada ini barang, kategori, terus supplier, jabatan, pegawai, seharusnya kalian sudah bikin ya di tugas-tugas sebelumnya. Yang belum kita bikin itu mungkin ini, nota jual detail, nota jual belum dibikin, nota beli, sama nota beli detail ini belum dibikin. Itu yang akan kita bikin hari ini. Ya, untuk pembahasan relasi MN ini saya bagi jadi 2. Untuk yang part pertama, itu kita bahas minggu ini. Untuk part kedua, kita bahas 2 minggu lagi. Oke ya, untuk minggu depan, itu kuis ya. Nah, kuisnya nggak sampai nota jual, nggak sampai relasi many to many, tapi sampai dengan materi kita minggu yang lalu ya, sampai itu ya, hak akses untuk tiap jabatan. Jadi untuk materi kuisnya sampai situ, sedangkan untuk manipulasi data MN ini itu masuk ke materi UAS. Oke, tapi nggak apa-apa kalian nanti pelajari dulu untuk persiapan UAS-nya. Oke, ini detailnya seperti ini ya. Misalnya kita punya barang, kita punya nota jual detail, dan kita punya nota jual. Kalau kalian tahu, harusnya di mata kuliah PBO itu diajarkan yang namanya kelas diagram. Relasinya itu seperti ini ya. Relasinya itu aggregation sama composition. Masih ingat nggak aggregation sama composition? Nah, barang dengan nota jual detail ini itu memiliki relasi aggregation dengan barang. Ya, nota jual detail dia punya relasi aggregation dengan barang, di mana satu nota jual detail berisi satu barang. Ya. Satu nota jual detail itu satu row ya, satu baris itu isinya ya satu barang, ya kan? Dan juga satu nota jual. Tapi satu nota jual ini bisa di banyak nota jual detail. Oke ya. Begitu juga barang, satu barang dia bisa banyak nota jual detail dan satu nota jual bisa banyak nota jual detail. Satu nota jual bisa banyak nota jual detail. Nota jual memiliki korelasi composition dengan nota jual detail, di mana satu nota jual berisi banyak N nota jual detail. Jadi untuk simbolnya untuk aggregation itu ini ya, seperti ini jajar genjang ya, dengan warna putih, sedangkan composition itu warnanya hitam seperti ini. Oke. Jadi ya nota jual detail itu pasti dia tergantung dengan nota jual sama barang kan ya. Maksudnya seperti ini. Kenapa kok ini aggregation, ini composition? Jadi satu barang itu pasti ada di satu row itu kan ya. Misalnya dalam satu nota jual itu dia banyak nota jual detail. Jadi ya saya coba gambarkan dulu. Misalnya seperti ini. Misalnya ini nota jual ya. Saya besarkan dulu. Ini nota jual. Ini nota jual detail. Terus ini barang. Nah, misalnya nota jual itu dengan format seperti ini. Sekarang tanggal berapa? Tanggal berapa sekarang? Tanggal 5 ya. Jadi tahun 2020, bulan 05, tanggal 05, terus 001. Ada satu nota jual ya, ada satu pembelian dengan kode seperti ini. Karena memang anggap saja nota jual ini merupakan nota jual pertama. Penjualan pertama di hari ini. Oke, jadi nota jual detailnya ini saya hapus dulu. Nota jual detailnya ini dia di dalamnya pasti bentar. Nota jual detailnya itu dia di dalamnya punya ID nota jual kan ya. Terus di dalamnya juga ada barangnya. Nah, di nota jualnya anggap saja ini, saya copy aja. Terus barangnya anggap saja ini
Kemarin barangnya kan punya ID barang ya. ID barang, anggap saja ID barang 01001 ya, makanan apa gitu ya. ID barangnya ini 01001. Ini ada formatnya ini sebentar. Anggap saja seperti ini ya. Nah, terus jumlahnya berapa? Jumlahnya, misalnya ini ID, ini nama barangnya itu apa ya? Indomie misalnya. Nah, terus ini jumlahnya 2. Nah, ini satu nota jual ini dia kan bisa banyak nota jual detail. Karena memang pembeli itu waktu datang ke supermarket bisa saja dia beli lebih dari satu barang. Ya kan? Terus saya copy, saya paste lagi, terus barangnya ini beda. Ada barang dengan ID 01002. Itu anggap saja barangnya itu ya dia beli barang sebanyak 3. Untuk ID barang 002 misalnya 002 itu nama barangnya itu anggap saja mie sedap misalnya ya. Sama-sama mie-nya ini. Nah, Indomie sama mie sedap, dia beli Indomie 2 terus beli mie sedap 3 dalam satu nota jual ini kan. Nah, seperti itu. Jadi satu nota jual bisa banyak nota jual detail, ya kan? Nota jual detail ini dia nggak punya ID ya, nggak punya primary key karena dia memang tabel yang terbentuk dari relasi many to many antara nota jual dengan barang. Satu penjualan bisa banyak barang. Ya kan nota jual detailnya seperti ini. Ya, ada orang beli Indomie 2 sama mie sedap 3 dalam satu nota jual. Nah, nota jualnya ini, barangnya ini. Seperti itu. Oke, kalau kita lihat kembali lagi di sini, di PT-nya ya. Ya, ini aggregation itu nota jual detail dengan barang itu aggregation. Kita lihat lagi di sini. Jadi nota jual detail dengan barang itu aggregation. Karena memang dalam satu nota jual detail, ya kan, itu dalam satu nota jual, barangnya kan mesti unik ya. Ada Indomie, ada mie goreng, Indomie, ada mie sedap, ya kan. Barangnya itu unik. Sedangkan nota jualnya itu sama. Untuk nota jual ini kan sama. Nah, ini sama kan ya. Itu composition. Makanya ini composition karena memang dia dalam satu nota jual itu bisa banyak nota jual detail ya. Ini dengan ini itu aggregation, ini dengan ini ini dengan ini aggregation, ini dengan ini itu composition. Oke ya, itu sebenarnya nggak ada kaitannya dengan ini sih sebenarnya. Untuk codingnya nggak ada kaitannya, tapi itu sedikit review saja dengan materi PBO kalian ya. Oke. Oke, untuk kelas nota jual detail, sebentar. Untuk kelas nota jual detail ya, kelas nota jual detail ini merupakan ya tadi kelas yang terbentuk karena relasi many to many antara nota jual dengan barang. Nah, kita bikin di dalam nota jual detail ini data membernya itu dengan tipe, ada salah satu data member dengan tipe barang ya dengan tipe barang. Tapi dia nggak punya data member dengan tipe nota jual. Padahal di sini di nota jual detail itu dia punya ID nota jual kan ya. Tapi kenapa kok di sini di data membernya nggak punya data member dengan tipe nota jual? Itu penjelasannya nanti akan saya jelaskan nanti. Tapi dia punya data member dengan tipe barang karena memang dia di dalam row-nya dia punya punya atribut barang. Oke, kenapa dia nggak punya nota jual akan saya jelaskan nanti. Setelah itu kalian bisa generate nanti untuk nota jual detailnya. Oke, kalian nggak perlu praktekkan sekarang. Yang penting kalian tahu dulu, memahami code-nya sama konsepnya. Nanti kalian bisa terapkan setelah ini. Nota jual detailnya ini konstruktornya apa ya? Sesuai dengan data membernya, barang, harga, sama jumlah. Terus kita masukin saja data member itu, ya kan? Propertinya, kalian nanti bikin properti dari tiap data member ini untuk nota jual detail. Setelah itu, kita move ke slide selanjutnya. Oke, ini anggap saja kita sudah bikin nota jual detail.
Selanjutnya ini kita bikin nota jual. Nah, nota jual itu dia punya data member sesuai dengan kolom yang ada di tabel nota jual. Oke ya. Di tabel nota jual itu dia punya kolom nomor nota, dia juga punya kolom tanggal, terus punya kolom pelanggan, pegawai, sama di sini dia punya list nota jual detail. Oke ya, ini saya kasih pertanyaan. Kenapa di nota jual itu dia punya data member dengan list dengan tipe nota jual detail, list of nota jual detail. Padahal kan di dalam nota jual itu nggak ada kolom nota jual detail kan ya. Tapi kenapa di sini kok dia punya list nota jual detail? Coba dipikirkan, kenapa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Kenapa di dalam nota jual itu dia punya list of nota jual detail? Oke, siapa yang tahu? Kenapa di dalam kelas nota jual itu dia punya data member dengan tipe list of nota jual detail? Itu kaitannya dengan ini nanti. Kaitannya sama ini ya. Kenapa dia kok composition ya? Nah, ini aggregation. Ada yang tahu nggak? Ini juga ada kaitannya sama ini sih. Nota jual detail itu kenapa dia nggak punya nota jual di dalam data membernya. Tapi di nota jual itu dia punya data member list nota jual detail dengan tipe array ya, list of ya. List of nota jual detail. Ini ada penjelasannya di bawahnya padahal ya. Kenapa kira-kira? Yang tahu? Karena memang satu nota jual itu banyak nota jual detail kan ya. Di dalamnya nota jual itu dia punya banyak nota jual detail. Jadi ini anggap saja seperti ini ya. Ini ada nota jual. Ya, nota jual itu di dalamnya dia kan punya banyak nota jual detail kan ya. Detailnya apa saja? Seperti ini kan ya. Ya kan, satu nota jual dia punya banyak nota jual detail. Ya kan? Nah, ini kenapa kok composition ya? Karena dia nota jual itu dia punya banyak nota jual detail. Sedangkan barang ya, di dalam barangnya itu nggak punya list of nota jual detail kan ya. Jadi composition itu kayak nota jualnya itu di dalamnya punya compose ya, terdiri dari nota jual detail gitu loh. Nah, kenapa kita bilang composition? Karena dia komposisinya nota jual itu di dalamnya banyak nota jual detail. Sedangkan di dalam barang itu kan dia nggak compose kan ya, dia nggak terdiri dari banyak nota jual detail. Oleh karena itu dia kelasnya itu aggregation. Seperti itu. Oke, paham ya? Jadi satu nota jual bisa banyak nota jual detail. Karena memang dalam satu nota itu pasti ada kemungkinan banyak barang yang dibeli oleh pembeli. Seperti itu. Sedangkan ini nomor nota, tanggal, pelanggan, sama pegawai itu sesuai dengan itu ya, database ya. Pelanggan, pegawai, walaupun di database itu dia nggak punya, dia kan di database itu cuma ID pelanggan kan ya. ID pelanggan itu sebagai foreign key dari nota jual. Coba saya buka database-nya. Di dalamnya nota jual, kita masuk dulu ke database-nya SI jual beli. Nota jual ya. Nah, di dalam nota jual itu dia hanya punya kode pelanggan sama kode pegawai. Tapi kalau konsepnya untuk OOP ya, itu nggak boleh kita semua
data membernya itu kita kasih string semua itu nggak boleh. Padahal itu tabel ini ya, tabel nota jual itu punya relasi ke tabel yang lain, yaitu nota jual detil, dia punya relasi ke kode pelanggan, dia punya relasi ke pegawai. Tapi kalau kita implementasikan dengan konsepnya OOP ya, kelas diagram, kita nggak boleh hanya menampilkan kode pelanggannya saja, tapi kita harus membuat data member objeknya, yaitu object of pelanggan. Nah, pelanggan itu sebagai objek di data membernya nota jual. Oke. Jadi seperti ini, nota jual itu dia nggak punya ID pelanggan, nggak punya ID pegawai, tapi dia punya ini ya, punya pelanggan sama punya pegawai, objek pelanggan sama objek pegawai. Sama kayak kemarin ya, di barang sama kategori, ya kan? Di dalamnya barang itu bukan ID barang, di dalamnya barang itu bukan ID kategori kan ya, tapi dia punya objek kategori di dalamnya. Itu sama kayak nota jual ini. Oke ya. Bedanya ini ya, dia punya list of nota jual detail. Karena memang satu nota jual bisa banyak nota jual detail. Oke, setelah itu kita lanjutkan ya. Di sini kita bikin nota jual. Nah, nota jualnya itu terdiri dari ini ya, konstruktornya ya sama persis dengan konstruktor seperti biasanya. Dia punya nomor nota, tanggal, pelanggan, dan lain sebagainya. Tinggal diisi saja propertinya itu sesuai dengan konstruktornya. Oke, ini nggak perlu saya jelaskan. Nah, bedanya di sini, di konstruktornya ini ya, dia punya ini, this list nota jual detail sama dengan new list nota jual detail. Jadi tiap kali kita bikin satu objek nota jual, dia akan di-create-kan list of nota jual detail. Tapi nggak ada isinya. Ya. Nota jual detailnya itu kosong, karena kita baru bikin objeknya di sini ya. Kita create objek list nota jual detail, tapi kosongan. Ya kan? Karena memang belum ada barang yang dibeli di nota jual tersebut. Seperti itu. Ya. Karena itu di dalam sini ya, di dalam parameter nota jual itu dia nggak punya parameter dengan tipe list nota jual detail. Tapi di dalamnya kita create ya. Kita create list nota jual detailnya di sini. Oke, propertiesnya seperti ini ya, nomor nota, tanggal, pelanggan ya. Nanti kalian bisa generate secara otomatis kalau pakai C#. Oke, di sini ya kita bikin sedikit modifikasi. Untuk yang list nota jual detailnya itu kita ubah jadi private set ya. Nah, tambahkan private agar properties list nota jual detail hanya bisa diisi di dalam kelas. Sehingga yang bisa mengisi list nota jual detail itu hanya kelas nota jual saja. Ya, ya sebenarnya kalau kita jadikan public juga nggak apa-apa sih. Cuman ya kita kembali ke konsepnya OOP ya. Nah, OOP itu kalau kita pengen aman ya, data member ini kita bisa setting hanya bisa diisi melalui kelas ini. Kita setting saja private set untuk list nota jual detailnya. Ini juga bisa kalian generate secara otomatis di C# ya, propertiesnya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk generate nomor nota, kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung itu ya, tanya nggak apa-apa. Generate nomor nota, nah kita ya, kenapa kita pakai pengkodean nomor nota ya? Intinya kita bisa mempermudah untuk melihat nota tersebut. Nah, ini formatnya kita bikin seperti ini. YYY itu year, MM itu month, date itu date, XXX itu urutan nota jual di hari tersebut. Ya, contohnya misalnya 1 Januari 2017 ya, langsung aja 2017, 01 itu bulannya, ya 01 itu tanggalnya, 001 itu urutan penjualan di hari tersebut. Nah, contoh lainnya seperti ini, 2018, 12, 30, 012, artinya adalah ada transaksi ke-12 di tanggal 30 Desember tahun 2018. Oke, untuk generate nomor notanya, kita bikin seperti ini metodenya. Di dalamnya itu ya, kita query ya. Query ini untuk mendapatkan nomor urut notanya saja. Nah, kita pengen tahu, kita pengen nge-get ya, kita pengen mendapatkan nomor nota terakhir di tanggal tersebut. Ya. Menggunakan query seperti ini, select right, nomor nota, 3, S nomor urut transaksi, from nota jual, where date-nya itu date saat ini, ya. Date saat ini itu current date, nah, order by tanggal, dash limit 1. Order by tanggal itu untuk mendapatkan yang terakhir ya, yang terbesar. Oke.
Terus ya seperti biasa kita nanti query-nya kita masukin ke jalankan perintah query ya. Karena ini untuk select ya. Kita masukin ke sini. Terus kita dapetin hasilnya. Ya, kalau hasilnya itu ada ya. Maksudnya sudah ada nota jual di hari ini ya, sama dengan true. Di dalamnya nanti kita masuk ke sini. Ya, if hasil.getValue toString tidak sama dengan 0 ya. Kalau ada di hari tersebut ya kita simpan nomor urut transnya, kita simpan di variabel nomor urut trans sama dengan in parse ya, hasil.getValue.toString plus 1. Ini untuk mengubah string yang kita dapetin ke integer, terus kita tambahkan, kita counter 1. Hasil notanya kita bisa gunakan ini datetime.now.year. Kalau kita panggil ini ya, panggil code seperti ini datetime.now.year, kita akan bisa mendapatkan tanggal saat ini di tanggal komputer kalian. Terus datetime.now.month.toString itu untuk mendapatkan bulannya, datetime.now.day.toString ini untuk mendapatkan tanggalnya, terus nomor urut transnya ini ngambil dari sini ya. Ini sebenarnya nggak usah ini ya, ini nggak usah if, ini nggak perlu, nggak apa-apa sih sebenarnya, ya kan? Ini nggak perlu, nggak apa-apa, dihapus saja ini. Else-nya hasil nomor nota, kalau misalnya belum ada transaksi di hari itu, ya kita langsung dapatin saja tahun saat ini, bulan saat ini, sama hari saat ini, kita tambahkan 001. Seperti itu ya. Nah ini select right nomor nota, 3 itu maksudnya kita ambil 3 karakter yang paling belakang. Misalnya, tadi sekarang tanggal berapa? 2020 ya. Nah, tahun 2020, bulan 5, tanggal 5, transaksi ke 1. Nah, select right itu kita ambil, kita dapetin, kita ambil ini 3 karakter yang paling terakhirnya kita ambil, terus kita get di sini. Nah, kita get di sini ya. String SQL ini akan mendapatkan 3 karakter terakhirnya. Oke. Oke, nanti kalian bisa implementasikan. Oke, kelas nota jual metode tambah detail barang. Nah, karena list nota jual detail merupakan composition dengan kelas nota jual detail, maka list tersebut hanya boleh dibuat atau diisi di dalam kelas nota jual saja. Tidak boleh diisi dari luar kelas. Ya, ini lanjutannya yang tadi. Kenapa kok list nota jual detail itu kita propertiesnya kita private set ya. Nah, karena memang kita setting ya, kita isi nota jual detailnya itu di dalam kelas nota jual. Jadi di dalam kelas nota jual itu nanti kalian tambahkan metode tambah nota jual detail dengan parameter barang, harga, sama jumlahnya apa. Ya kan? Karena memang nota jual detail itu kan seperti ini tadi. Nah, barang, ya kan? Terus jumlah, sama tadi apa satunya? Barang, harga, sama jumlah ya. Barang, harga itu sebenarnya kita bisa dapetin di dalam barangnya ya. Nanti kita lihat pemanggilan metode tersebut seperti apa. Oke, ini tambah nota jual detail itu kalian tambahkan di kelas nota jual. Terus di dalamnya ini kita create ya objek nota jual detail. Detail nota sama dengan new nota jual detail. Barangnya apa, harganya berapa, jumlahnya berapa. Terus kita tambahkan di sini list nota jual detail.add detail nota. Karena tadi list nota jual detail itu tipenya kan list of nota jual detail. Nah, kita bisa panggil metode add, detail notanya kita masukin di sini. Oke, jadi tiap kali tahapannya seperti ini ya. Tiap kali kita mau tambah barang baru ya, kita mau tambah barang baru di nota jual kita ya, pertama kita harus create nota jualnya dulu. Nota jualnya dulu kita create. Nah, terus langkah yang kedua kita create nota jual detailnya. Ini langkah yang pertama, ini langkah yang kedua, seperti itu. Ya, oleh karena itu memang waktu pertama kali kita nge-create nota jual itu, di konstruktornya kan dia nge-create nota jual detail, tapi masih kosongan kan ya. Nah,
Kapan dia diisi ya? Diisinya waktu ini nanti. Waktu kita panggil metode tambah nota jual detil. Oke, kita next ke slide berikutnya. Ya, untuk menyimpan atau menambahkan data nota jual, maka harus dilakukan 3 perintah DML ya. Sebagai berikut. Yang pertama, insert ke tabel nota jual. Yang kedua, insert ke tabel nota jual detil. Dan yang ketiga, itu update stok barang. Nah, kenapa kok update stok barang ya? Ya, karena memang waktu kita menjual barang ya, barangnya laku ya, otomatis harus barangnya kan berkurang. Kalau kita mau membeli barang, kebalikannya. Kita membeli barang, stoknya nanti bertambah. Tahapannya yang kita lakukan, nanti kita harus insert ke tabel nota jual dulu, terus insert ke tabel nota jual detil, terus kita update stok barangnya. Ini 3 langkah, tahapan langkah yang kita lakukan setiap kali ada transaksi penjualan di sistem kita. Nah, ini agak sedikit kompleks ya ini codingannya. Di metode tambah data di nota jual itu nggak semudah di tambah data di kelas-kelas yang lain ya. Karena memang di dalam metode tambah data kelas nota jual, dia ada 3 query ya. 3 query ini berdasarkan ini tadi, insert ke tabel nota jual. Dan ini insert ke tabel nota jual, terus insert ke tabel nota jual detil. Ini untuk insert ke tabel nota jual detilnya. Dan yang ketiga, update stok barang. Update stok. Nah, update stok ini metodenya nanti kita bikin di kelas barang. Seperti itu. Otomatis kalau kita mau mengeksekusi 3 query ya otomatis kita harus panggil jalankan perintah DML sebanyak 3 kali. Yang pertama itu untuk insert ke tabel nota jual, yang kedua itu untuk insert ke tabel nota jual detil, dan yang ketiga untuk update stok barangnya. Nanti update stok barang itu ada di slide berikutnya. Ya, seperti itu. Nah, ini kenapa kok dia pakai for each ya? Karena memang dalam satu nota jual ya, dalam satu nota jual itu dia bisa banyak nota jual detil, ya kan? Nanti kita ulangi ya, kita lakukan looping di dalam nota jual detil itu, detail notanya kita dapetin, nah itu nanti kita masukin ke sini ya, query untuk nota jual detilnya, untuk memasukkan barang ke nota jual detil. Terus kita update stok barangnya. Oke, nanti mungkin ini penjelasannya. Nanti kalian kalau masih belum paham, bisa lihat video ini lagi. Ini kan saya upload di YouTube habis ini. Nanti waktu kalian implementasikan di laptop kalian masing-masing, nanti kalian bisa ulangi lagi ya penjelasan saya ini. Ya memang kalau kita jelaskan coding itu, kalau kalian sudah nyoba dulu ya di rumah, sebelum kuliah, itu lebih bagus. Karena memang kalian tinggal itu saja kan, sudah tahu basicnya seperti ini. Oh ternyata saya bikin kerangka coding seperti ini. Kalau kalian lihat penjelasan saya, pasti lebih mudah untuk memahaminya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalian coba implementasikan setelah ini dengan melihat video saya ya. Oke, terus update stok ya. Update stok ini kita gunakan untuk memperbarui stok barang kita setiap ada penjualan. Ini ada dua kondisi, penjualan atau pembelian. Kalau penjualan, dia pasti akan mengurangi stok barang. Kalau toko menjual sesuatu, pasti stoknya akan berkurang. Nah, stoknya kita kurangi. Update barang set stok sama dengan stok dikurangi dengan jumlah barangnya berapa tadi yang kita jual. Kalau yang kita beli ya, kita tinggal menambah jumlah barang yang kita beli. Bedanya di sini saja. Kalau penjualan itu minus, kalau pembelian itu plus di sini. Oke. Setelah itu ya, nah ini kita masuk ke form tambah nota jual. Nah, form tambah nota jual itu terdiri dari nomor nota, terus pelanggannya siapa, alamatnya apa ya, terus pegawai yang menangani penjualan tersebut siapa. Ini bisa kita dapetin dari form utama. Kemarin kalian sudah bikin, waktu login itu di form utama bisa dapetin nama pegawai yang sedang aktif di sana. Yang login itu siapa. Nah, ini bisa kita dapetin di form utamanya. Ini otomatis ya, waktu kita ngeload ini, tambah nota jual, nomor notanya itu nanti muncul, pelanggannya muncul, tinggal query saja ke baca data di tabel pelanggan, di kelas pelanggan. Terus pegawai ini kita dapetin di form utama. Alamatnya ini nanti muncul ya. Alamatnya itu sesuai dengan pelanggan umumnya. Ini ketutupan ini ya, tertutup
combo box-nya. Kalau combo box-nya sudah dipilih, alamatnya itu akan menyesuaikan dengan pelanggan yang dipilih di combo box ini. Oke, setelah itu ini ya di kelas pelanggan, itu kalian bikin metode baca data. Nah, gampang ini baca datanya kan tinggal query saja. Query-nya sama seperti di kelas-kelas yang lain. Jadi query-nya select bintang form pelanggan untuk mendapatkan semua pelanggannya, ataupun dengan kondisi ya, dengan kriteria. Ini tinggal copy paste saja dengan baca data di kelas-kelas yang lain, terus tinggal ngubah saja query-nya, sama ngubah ininya ya, value dari return value-nya list pelanggan, terus kita create objek pelanggannya itu menyesuaikan dengan kolom-kolom yang ada di tabel pelanggan. Seperti itu. Oke, itu untuk form load-nya seperti ini. Form tambah nota jual load-nya, waktu pertama kali kita jalanin form ini, nanti otomatis dia akan memanggil metode ini kan ya, form load ini. Nanti kita dapetin list pelanggan, baca data tanpa kondisi ya, tanpa kriteria, kita dapetin semua saja pelanggannya. Terus combo box pelanggan data source, ya list pelanggannya kita dapetin dari baca data ini. Terus display membernya nama, yang kita tampilin kan cuma namanya saja, nama pelanggannya saja. Sehingga kita perlu menambahkan ini combo box pelanggan display member equal nama. Terus combo box pelanggan drop down style-nya gitu kita bikin yang style-nya drop down list ya. Oke, setelah itu menampilkan data pegawai yang sedang login. Nah, yang sedang login ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dia dapetin dari form utama. Nah, caranya dengan kita panggil form utamanya, terus label kode pegawai sama nama teksnya itu kita dapetin dari sini. Form utama pegawai login kode pegawai sama form utama pegawai login nama. Karena memang kalau kalian ingat kemarin di dalam form utama itu dia punya data member pegawai login. Dan pegawai login itu ya kita bisa panggil di sini di form tambah nota jual karena memang label kode pegawai sama namanya label kode pegawai sama namanya ini kita dapetin dari data member pegawai login dari form utamanya. Oke, untuk generate nomor notanya ya, generate nomor notanya ini tinggal panggil saja nota jual generate nomor nota karena memang generate nomor nota itu tipenya static metodenya sehingga kalian langsung bisa panggil saja nota jual generate nomor nota seperti itu. Oke, ini combo box pelanggan underscore selected index change. Ini action saat kita ini ya ngeklik button pelanggan, ngeklik combo box pelanggan itu nanti dia akan masuk ke actionnya di sini. Oke, kita pilih pelanggan yang dipilih itu siapa ya. Pelanggan dipilih, combo box pelanggan selected item kita convert tipenya ke pelanggan, ke objek pelanggan ya. Terus label alamatnya kita pilih ya, label alamat text pelanggan dipilih alamat. Ini dapetin dari sini nanti. Nah, nanti otomatis di sini alamatnya akan berubah sesuai dengan action yang kita pilih di pelanggannya ini. Oke. Oke, selanjutnya ini button simpan ya. Nah, button simpan itu waktu kita ngeklik ini. Simpannya diklik nanti dia akan masuk ke action ini. Oke, ini sebenarnya ini masih uji coba. Kita belum menambahkan barang satu persatu. Tapi seperti ini, waktu kita ngeklik button simpan di sini ya, itu nanti semua barang yang ada di tabel barang itu kita masukin ke nota jual. Ya anggap saja itu pembelinya itu borong apa namanya, semua barang yang ada di toko itu. Ini untuk yang part kedua nanti minggu depan saya jelaskan, biar bisa nanti pegawai kasirnya itu menambahkan satu persatu data barangnya. Tapi ini untuk uji coba, untuk memastikan bahwa form tambah nota jual kita sama metode tambah data di dalam kelas nota jual kita itu sudah berjalan sempurna. Nah, kita bisa uji coba dengan cara seperti ini. Oke ya, ini pelanggannya kita dapetin dari pelanggan yang dipilih tadi. Terus nota jualnya ini kita create ya. New nota jual, textbook nomor notanya berapa. Waktu kita mau menambahkan nota jual baru, kan kita harus nge-create sebuah objek nota jual kan ya. Dengan parameter nomor notanya kita dapetin dari sini. Nomor notanya, pelanggannya, tanggalnya, itu seperti itu. Kita masukin semua di parameternya. Setelah itu list barang
terjual itu ya list barangnya, ini barang yang mau dibeli oleh pembelinya. Itu dia langsung memanggil baca data, barang.baca data. Jadi semua barang yang ada di tabel barang itu kita masukin, kita beli seperti itu. Dan masing-masing itu terjual satu piece. Ya, asumsinya seperti itu ya, itu untuk uji coba saja. Oke. Kita sudah list barangnya sudah kita dapetin. Terus kita masuk ke perulangan ya. Perulangan ini untuk menambahkan satu persatu detail nota ke dalam nota jualnya. Ya, jadi nota jual tambah nota jual detail, barangnya apa ya, harganya berapa, sama masing-masing itu kita beli sebanyak satu. Nah, tambah nota jual detail ini kan merupakan metode yang ada di dalam kelas nota jual ya. Oke, setelah itu disimpan datanya ya, nota jual tambah data. Nota jual ini untuk menyimpan nota jualnya. Kita panggil tambah data metode tambah data di sini ya. Ini kita panggil tambah datanya. Oke, kalau berhasil nanti kita beri peringatan seperti ini, kalau gagal seperti ini. Oke, harusnya nanti di dalam tabel nota jual dia akan terisi ya, nota jual yang barusan kita isi itu. Terus di dalam nota jual detail itu barangnya akan masuk semua. Sama di tabel barang, stoknya akan berkurang masing-masing satu. Yang semula misalnya Pocari Sweat itu 27, sekarang jadi 26, terupdate satu persatu. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu dulu. Nanti kalian coba implementasikan dulu. Kalian harus implementasikan hari ini ya. Kalian kerjakan hari ini. Nanti saya upload videonya, kalian bisa lihat. Kalian upload project kalian ya, sampai dengan tambah nota jual saja. Sampai nota beli detail juga. Ini tugasnya kan nota beli detail juga. Nanti kalian bikin untuk nota jual sama nota beli detailnya dalam satu project. Nanti kalian upload paling lambat hari ini. Nanti saya kasih deadline nanti malam. Oke ya. Ya nanti langsung kalian implementasikan biar nggak lupa. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan kalian bisa kontak saya melalui email ya. Nanti akan saya balas secepatnya. Jadi misalnya ada error atau apa, kalian bisa langsung tanyakan. Nah, nanti belum paham bisa lihat video saya di YouTube. Nanti saya upload. Ya mungkin 1 jam lagi saya udah berhasil terupload. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini yang datang kok sedikit ya? Berapa orang saja? Oh ya, untuk nilai itu ya, nilai NTS, nilai tengah semester itu akan saya publish hari ini nanti mungkin, nanti malam. Nanti kalian bisa lihat nilai kalian. Kalau misalnya ada yang nggak sesuai, nanti bisa kalian tanyakan, paling lambat besok nanti pengumumannya akan saya umumkan melalui email saja. Nanti kalian tunggu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, silakan kalian kerjakan tugasnya, ya. Kalau ada pertanyaan, silakan tanya ke saya melalui email, atau nanti bisa, ya, melalui email itu kalian, misalnya ada error, kalian screenshot errornya apa, terus kalian jelaskan, nanti akan saya jawab errornya tersebut, kenapa. Itu ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Kalau nggak ada pertanyaan ya. Saya akhiri kuliahnya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan itu kuis. Nanti kuisnya modelnya itu online di ULS. Soalnya akan saya upload di sana. Nanti waktunya mengikuti jam kuliah. 2 jam ya. Materinya sampai week ke-10. Week 11 ini nggak masuk. Oke, mungkin ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Ya, dicoba dulu aja ya. Soalnya memang untuk manipulasi data MN ini lumayan banyak ya, lumayan kompleks. Query-nya banyak dalam satu metode tambah data itu kan dia banyak query-nya ya. Mulai dari query untuk tambah ke nota jual, kita insert ke nota jual, kita insert ke nota jual detail. Yang terakhir kita update stok barangnya itu kita update, kita kurangi kalau misalnya penjualan. Kalau pembelian kita tambah, seperti itu. Ya ini rawan untuk salah ketik ya. Kalau salah ketiknya itu di query, itu kan kalian nggak bisa tahu. Taunya kalau setelah kalian jalankan programnya, baru tahu, oh query saya salah.
Kalau salahnya di coding kan otomatis Visual Studio itu akan memberikan debug ya. Langsung otomatis, oh errornya di sini, merah-merah gitu. Nah, tapi kalau salahnya di query, ya kalian harus jalankan itunya dulu, program kalian dulu. Seperti itu. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Kita ketemu lagi minggu depan untuk kuis ya. Silakan nanti kalau ada pertanyaan ditanyakan melalui email. Oke, selamat pagi. Selamat pagi, Pak.